Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Semoga berkat dan cinta kasih Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita pada saat ini, dan kita tetap percaya bahwa kita semua senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Mari sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami dalam surga, malam hari ini kami hendak kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menuntun menyertai kami dan memampukan kami memahami karya-Mu dalam hidup kami dan tuntun kami untuk menjadi pelaku firman yang sejati. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Satu ayat kita akan renungkan bersama dari kitab Perjanjian Baru, tepatnya di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-17. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-17 demikian. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah fakta menarik dalam kehidupan kita bersama bahwa ternyata tidak semua orang dapat menerima dirinya dengan baik. Ternyata tidak semua orang dapat menerima dirinya itu dengan baik. Nah, hal ini terlihat ketika dalam kehidupan banyak orang terlalu sering menemukan hal yang kurang dalam kehidupan. Umpamanya, saya kurang cantik, saya kurang tampan, saya kurang tinggi, saya kurang pendek, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat banyak orang kemudian berupaya sedemikian rupa agar dirinya itu bisa dia terima dalam kehidupan itu dengan berbagai macam cara. Kita bisa menemukan bagaimana orang mempermak tubuh sedemikian rupa agar dapat memenuhi sebuah standar tertentu dalam kehidupan, atau kemudian menata diri sedemikian rupa dengan menghabiskan dana yang tidak sedikit agar supaya dia bisa menerima keberadaan dirinya itu dengan lebih baik. Tetapi persoalannya, namanya kehidupan itu terus berubah, kebosanan itu bisa ada. Dan tiba-tiba ketika kita membandingkan diri kita dengan yang lain, atau kemudian menemukan sesuatu yang kita pikir itu lebih baik, kemudian mulai kekurangan-kekurangan yang baru itu muncul dalam perjalanan kehidupan iman kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat disayangkan kalau kehidupan kita, waktu yang kita jalani dalam kehidupan ini hanya disibukkan dengan sebuah proses untuk menata diri kita sedemikian rupa agar kita bisa terima dengan lebih baik. Juga sangat disayangkan bahwa dana habis ratusan juta rupiah mungkin hanya dalam rangka untuk merawat diri kita sedemikian rupa, hanya untuk memenuhi standar yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi ketika kita sudah menjadi korban yang namanya iklan, dengan tampilan-tampilan wah, gemerlap, glamour, pakaian-pakaian yang mewah, dan seterusnya. Padahal sebenarnya ketika pakaian yang sama atau riasan yang sama itu dipakai oleh diri kita, belum tentu itu akan seindah dari apa yang ditampilkan oleh orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, kita ternyata sudah menjadi korban budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan standar tertentu yang itu seolah-olah harus dipenuhi. Dan sadar atau tidak, yang namanya budaya itu terus berubah dari masa ke masa. Apa yang dulu kita pikir baik, ternyata hanya dalam hitungan bulan, tahun, itu kemudian menjadi berubah, standarnya kemudian menjadi berbeda. Makanya kemudian kita punya istilah jadul, zaman dulu. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa itu zaman dulu, sekarang itu sudah berubah.
Yang namanya budaya itu terus berkembang, tercipta budaya baru dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tanpa kita sadari terjebak dalam rasa ketidakberhargaan hanya gara-gara kita merasa tidak memenuhi standar yang diciptakan oleh lingkungan di sekitar kita bersama. Kita terjebak pada norma, aturan, bahkan dalam kata normal atau tidak normal dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat kita bayangkan, kalau itu terjadi kepada kaula muda, mungkin kita bisa maklumi, karena mereka sedang berproses untuk menemukan jati dirinya. Tetapi kenyataannya, mereka yang sudah berusia tua pun hal yang sama juga terjadi. Bagaimana mereka punya keinginan untuk bisa diterima dalam standar sosial tertentu, bisa dipajang di media sosial dan kemudian mendapatkan like yang banyak. Bapak, Ibu, dan Saudara, faktanya memang setiap kita ini diciptakan berbeda satu dengan yang lain. Faktanya bahwa ternyata Tuhan menciptakan kita ini sebenarnya unik dan berharga. Jadi keberadaan diri kita yang seperti apa adanya kita hari ini sebenarnya itu adalah kreasi dari Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus terus kita syukuri. Yang harus kita lihat itu sebagai cara Tuhan untuk berkreasi atas kehidupan. Dan siapapun kita yang telah diciptakan oleh Tuhan, apapun keberadaannya, sebenarnya adalah baik adanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik kalau kita membaca Injil Matius ketika menempatkan silsilah Yesus Kristus itu di awal tulisannya, di awal kesaksiannya. Dan ini tentu bukan tanpa maksud. Karena dia berhadapan dengan bangsanya sendiri, di mana mereka pengen bukti tentang Yesus itu siapa itu berdasarkan silsilahnya. Harus jelas bahwa memang dia benar-benar hadir dalam sebuah sejarah. Ini memberitahukan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita imani, siapa yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus adalah sosok yang memang hadir dalam sebuah sejarah kehidupan sebuah bangsa. Dan ini sebenarnya membawa kita kepada sebuah pemahaman yang lebih mendasar bahwa dengan disebutkannya banyak nama, ini memperanakan ini, dan seterusnya. Bahkan 14 keturunan dari sini sampai sini, 14 keturunan dari ini sampai ini, dan seterusnya. Itu menunjukkan betapa berharganya setiap orang dalam karya Allah. Bahwa ternyata setiap orang itu terhubung dengan karya Allah yang panjang. Setiap orang itu punya peran dalam karya penyelamatan Allah. Dan yang luar biasa, meskipun nama kita tidak tercantum di sini, sebenarnya kita dibawa kepada sebuah pemahaman bahwa setiap kita sebenarnya punya peran yang sama. Karya penyelamatan Allah itu benar-benar real, hadir dalam sejarah. Dan itu menjadi satu bukti konkret bahwa siapapun kita, apapun keberadaan kita, sebenarnya kita terlibat dalam karya Allah yang besar. Ini mengajarkan kepada kita untuk melihat betapa berharganya kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau selama ini kita berpikir bahwa kita ini tidak punya peran, siapalah saya tidak bisa apa-apa, singkirkan itu jauh-jauh. Singkirkan itu jauh-jauh, jangan sampai itu mengganggu pikiran kita, jangan sampai itu mengacaukan kita. Karena itu bisa ditunggangi oleh iblis untuk terus mendakwa kita. Dengan pernyataan-pernyataan bahwa kamu tidak bisa ini, kamu tidak mampu ini. Dan itu kemudian mengerdilkan potensi diri kita. Karena sebagaimana nama-nama yang tercatat oleh Injil Matius, sebenarnya kita juga berperan aktif. Bagaimana kabar baik itu sampai kepada kita hari ini. Dan kita punya tugas untuk mewartakan kabar baik itu kepada sesama kita yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius nampaknya juga memberikan pelajaran berharga kepada kita, bahwa setiap orang itu ternyata selalu terhubung dengan yang lain. Kita tidak pernah berdiri sendiri.
kita pasti terhubung dengan orang lain. Paling tidak yang paling kentara adalah keterhubungan kekeluargaan, keterhubungan ikatan darah. Maka kata penting di situ memperanakkan, generasi per generasi terus terhubung satu dengan yang lain. Artinya memang ketika Tuhan menciptakan kita unik, berbeda satu dengan yang lain, itu tidak baik kalau seorang diri saja. Kita harus terhubung dengan yang lain, kita harus punya peran untuk menjadi penolong yang sepadan bagi sesama kita secara lebih luas. Yakin dan percayalah Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa setiap kita itu punya peran. Setiap kita itu dipakai oleh Allah untuk menyampaikan pesan dan karyanya kepada sesama kita. Kadang-kadang kita mungkin pengen menyendiri, mungkin kalau itu hanya 1-2 kali dalam rangka mengevaluasi kehidupan tidak menjadi masalah. Tetapi ketika menarik diri dan kemudian tidak mau bergabung dengan yang lain, itu perhatian khusus kepada setiap kita. Agar jangan sampai kita menjadi egois, hanya gara-gara apa yang kita lakukan itu tidak diterima oleh orang lain, membuat kita minder, membuat kita merasa tidak berharga. Karena ternyata setiap orang itu terhubung dengan yang lain. Setiap kita punya peran, setiap kita punya tugas dalam karya penyelamatan Allah. Itu artinya sekali lagi betapa berharganya kehidupan kita. Pada saat yang sama, yang ketiga, kita sedang diajarkan bahwa setiap orang itu bisa dipakai oleh Allah dalam karyanya. Dan memang demikian adanya. Setiap orang itu terlibat dalam karya penyelamatan Allah, apapun keberadaannya, pasti berharga. Anda dan saya, siapapun kita, apapun keberadaan kita, pengalaman apapun yang pernah kita punyai dan miliki, sebenarnya di dalamnya ada karya Allah yang besar, yang sedang dinyatakan. Mungkin hal-hal kecil, yang kadang-kadang kita anggap sepele untuk kita lakukan, perbuatan baik, yang kita pikir bahwa itu tidak punya efek yang luas. Mungkin kita tidak pernah tahu bahwa hal kecil kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan itu ternyata bisa menginspirasi banyak orang untuk terbangun kehidupannya. Apalagi sekarang namanya media sosial itu sudah menayangkan apapun. Jangan sampai itu hanya sekedar curhatan, keluh kesah semata isinya, atau ketidakpuasan, atau penderitaan semata, hanya untuk memicu orang untuk kemudian berbelas kasihan kepada kita. Bagaimana kita manfaatkan itu untuk melakukan hal-hal yang baik, yang bisa menginspirasi banyak orang untuk melakukan kebaikan yang sama, dan itu menularkan menjadi sebuah gerakan yang luar biasa tentang kebaikan. Setiap orang bisa dipakai oleh Allah dalam karyanya. Masing-masing punya peran dalam karyanya yang besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memperanakkan berarti terhubung dalam sebuah lingkungan keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga adalah tempat yang paling awal bagi seseorang untuk bisa merasa berharga. Para orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk mengenalkan kepada anak-anaknya tentang kasih, tentang penghargaan, tentang penerimaan, tentang jati diri. Ini penting. Karena jangan sampai terjadi bahwa sebuah keluarga justru menjadi tempat penanaman rasis, sikap diskriminatif, dengan cara-cara yang seringkali tidak disadari. Kamu tidak boleh bergaul dengan si A, si B, jangan ini, itu, dan seterusnya. Waspadalah Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita para orang tua dan para orang dewasa, kehidupan kita diwarnai dengan sikap-sikap yang demikian, itu akan sangat berbahaya.
Karena anak-anak kita itu meneladani kita, melihat apa yang kita ajarkan. Jadi keluarga menjadi tempat yang paling awal, media paling awal. Bagaimana cinta kasih, bagaimana penghargaan dan kasih itu diajarkan kepada anak-anak kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tentu menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan iman kita bersama. Siapapun kita, bagaimana kita melihat diri kita. Akan sangat sulit bagi kita untuk menghargai orang lain, kalau dengan diri kita sendiri kita tidak menghargai. Akan sangat sulit bagi kita untuk bisa tertawa dan kemudian bersyukur dengan keberhasilan orang lain, kalau kita belum bisa menerima keberadaan diri kita dengan lebih baik. Malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita melihat diri kita kembali. Mungkin selama ini kita berpikir kurang ini, kurang itu. Bahkan mungkin kita berupaya untuk seperti yang orang lain kehendaki, atau justru mengimitasi orang lain, bahkan dengan cara yang sangat ekstrim. Waspadalah, Anda berharga. Siapapun keberadaan Anda unik di hadapan Tuhan. Mungkin ada beberapa hal yang kurang, memang. Karena kita tidak ahli dalam segala hal. Tetapi sebenarnya setiap orang itu pasti ahli dalam satu hal. Mari kita fokus kepada itu untuk bisa berkarya dalam kehidupan. Kita menjadi bagian dari karya Allah yang besar. Karya penyelamatan, bagaimana kabar baik itu harus diberitakan. Kehidupan beriman itu bukan hanya terkungkung dalam kehidupan rohani, gedung gereja, ritual ibadah. Bukan hanya terkungkung dengan hal yang demikian. Karya penyelamatan itu menyejarah. Hadir dalam setiap tarikan nafas kita. Hadir dalam setiap perilaku kehidupan kita. Dan itu berawal dari bagaimana kita memandang diri kita. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, bukankah kita ini berharga? Sebagai orang-orang yang diselamatkan, bukankah kita ini begitu mulia? Pemazmur katakan bahwa manusia diciptakan hampir seperti Allah. Punya kemampuan, punya potensi. Mari kita belajar menghargai diri kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Setiap orang itu terlibat dalam karya penyelamatan Allah. Sebagai siapapun dan sebagai apapun dalam kehidupan. Hargai dirimu sendiri. Sebab jika bukan engkau yang menghargai dirimu sendiri, siapa lagi? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sudah menemukan potensi diri menghargai apa yang ada, lakukan yang terbaik. Apa yang bisa engkau lakukan? Perbuatlah apa yang bisa engkau perbuat sebaik mungkin. Dengan semangat, dengan dedikasi, dengan keceriaan. Karena hanya dengan cara seperti itulah orang akan bisa menemukan inspirasi dalam apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan. Hargai diri sendiri sebelum engkau menghargai orang lain. Ketika engkau sudah mengalami karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus, engkau sudah mendapatkan jaminan kehidupan kekal, berarti engkau punya potensi untuk kemudian belajar melihat orang lain juga menjadi sasaran penyelamatan Allah. Dan ketika itu terjadi, engkau belajar menghargai mereka juga. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita jalani kehidupan kita dengan penuh rasa syukur, karena setiap kita ini berharga di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang nyata dalam perjalanan hidup kami. Malam hari ini firman-Mu kembali menuntun dan menolong kami agar kami melihat diri kami secara lebih baik, secara positif, agar dalam setiap tutur kata kami, perilaku hidup kami pun memancarkan keberhargaan itu ketika kami menghargai sesama kami yang lain. Terima kasih Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.